Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Para peserta kajian muslimah Kamusa Rumah Belajar Islam Syiar Sunnah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di sore ini. Kita diperjumpaan kembali oleh Allah dalam rangka untuk bermajlis ilmu, mempelajari sebagian dari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang berkaitan dengan ilmu tentang pendidikan anak yang disarikan dari kitab Al-Jami' fi Ahkam wa Adab Sibyan. Kumpulan pembahasan mengenai hukum-hukum dan adab dalam mendidik anak. Tak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Dan alhamdulillah telah hadir bersama kita Ustaz Ingkar Supranto hafizahullah di Rumah Tafidz Syiar Sunnah Nabawiyah, Jawa 6 Sidoluhur, Gedangan, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk itu kepada beliau kami persilahkan, tafadhol ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Di sore ini, sebagaimana telah menjadi kebiasaan kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Jami' fi Ahkam wa Adab Sibyan. Dan kemarin kita sudah membahas dari pasal ke-7 tentang mengajarkan anak selain bahasa Arab, dari kisah yang terjadi pada Zaid bin Sabit radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau karena kecerdasannya diminta oleh atau diperintah tepatnya oleh Nabi alaihi salatu wassalam untuk mempelajari bahasa Ibrani yang merupakan bahasa kitab Taurat dan bahasa Syriani yang merupakan bahasa kitab Injil. Karena Nabi SAW kedatangan beberapa buku tulisan yang datang dari mereka, orang Yahudi dan orang Nasrani, dengan dua macam bahasanya. Tetapi kemudian yang menerjemahkan ke bahasa Arab adalah dari mereka juga, sehingga sampai kepada Nabi dibacakan seperti itu. Dan Nabi kemudian membalas dengan bahasa Arab pula, ya, tentunya dengan sekretaris beliau. Namun Nabi khawatir ya bahwa jawaban-jawaban beliau itu akan terjadi perubahan ataupun distorsi, karena kita tahu bahwa orang Yahudi dan orang Nasrani itu para tokohnya merubah isi kitab mereka. Banyak dari apa yang ada pada Taurat dan Injil itu dirubah-rubah oleh mereka, ya. Sehingga diterangkan oleh Allah, ya, yuharrifunal kalim an mawadi, ya, mereka itu merubah-rubah kalimat itu dari tempat-tempatnya, ya, tafsirnya dipindah, ya, dari tempat-tempatnya ada perubahan, sehingga otentifikasinya dari kitab Taurat dan Injil itu benar-benar sudah rusak, sudah tidak bersih sejak zaman Nabi SAW ada, ya. Sehingga Nabi pun tidak merasa aman
dari hal tersebut. Sehingga beliau menugasi Zaid bin Thabit untuk mempelajari bahasa mereka agar menjadi sekretaris beliau, sehingga nanti tulisan ataupun surat dari beliau sebagai jawaban itu sudah dalam bentuk bahasa Ibrani dan bahasa Syriani tanpa diterjemahkan oleh mereka. Ya. Wallahu ta'ala alam. Sehingga apa yang disampaikan oleh Nabi di sini kepada Zaid bin Thabit ini memang berkaitan dengan bahasa kitab, bahasa agama gitu. Bahasa kitab ataupun bahasa agama. Ini semakin menguatkan ya bahwa di dalam mempelajari agama itu ya untuk tidak terjadi simpang siur makna ya sesuai dengan bahasa yang digunakan itu. Kalau misalnya bahasa yang dulu Taurat diturunkan itu kan bahasanya Ibrani. Pada waktu Injil diturunkan kan bahasanya Syriani. Ya aslinya bahasa ya itu gitu. Demikian pula kalau bahasa Quran itu bahasa Arab ya, maka mesti dipelajari juga dengan bahasa Arab. Karena memang penerjemahan itu bisa terjadi dari satu bahasa ke bahasa yang lain itu pengungkapannya itu nilainya beda gitu. Contoh misalnya, satu contoh ini. Ungkapan kaget dalam bahasa Indonesia itu kan astaga gitu kan gitu. Astaga. Dan sering astaga itu didekatkan dengan astagfirullah gitu. Ya. Nah, itu nilainya beda, kalau dimaknakan juga beda. Ya, astagfirullah itu seperti apa maknanya, kemudian astaga kan beda juga. Ya. Artinya ada perubahan-perubahan makna. Dalam bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa saya sudah beda gitu. Ya. Misalnya kotoran ya, kotoran binatang itu ya kalau dalam bahasa Indonesia ya kotoran binatang gitu. Ya, nasi kalau makanan dalam bahasa Indonesia ya nasi. Kalau belum dimasak ya namanya padi. Kalau sudah ditumbuk ya enggak tahu namanya itu apa. Tepung ini, tepung padi, tepung beras. Ya. Itu kalau dalam bahasa Inggris ya rice gitu sudah gitu. Tapi bahasa kita beda-beda gitu. Itu kan memang ada perbedaan gitu. Ada perbedaan. Maka Nabi di sini supaya ingin mengetahui hakikat ajaran mereka ya beliau mencari seorang yang bisa mempelajari bahasa Ibrani dan Syriani sehingga di dalam memahami tulisan-tulisan mereka itu tidak terjadi perubahan-perubahan gitu. Seperti aslinya gitu loh. Dan waktu Nabi membantah atau membalas surat dengan tentunya beliau dengan bahasa Arab, itu diterjemahkan oleh Zaid bin Thabit dengan bahasa Ibrani ataupun Syriani. Ya, bahasa Ibrani maupun Syriani. Ya, itu menunjukkan bahwa di dalam dakwah pada konteks-konteks tertentu itu butuh dibahasakan dengan bahasa kaum gitu loh. Bahasa kaum. Supaya bisa dipahami gitu loh. Ya, supaya bisa dipahami. Kemarin secara kesimpulan adalah demikian. Qala Ibnu Hajar fi Syarhis Shahih. Wakisatun sabitun yumkinu an tatahidda ma'a kisati kharijah bi anna minal lazim min lazimi ta'allumi kitabati al-yahudiyah ta'alluma lisanahum
walisanuhum Siryaniyah, lakin al-ma'ruf anna lisanahum al-Ibroniyah. Fayahtamilu anna Zaidan ta'allama al-lisana ini lihtiyajihi ila dzalik. Ibnu Hajar dalam Syarah Sahih Bukhari maksudnya, beliau menjelaskan dan kisah ini sabit memungkinkan untuk menyatukan dengan kisah tentang Khorijah. Di mana merupakan bagian dari keharusan atau kelaziman, kemestian mempelajari kitabnya orang Yahudi, yaitu mempelajari bahasa mereka gitu. Dan juga bahasa Siryaniyah. Namun bahwasanya yang ma'ruf bahwa lisan mereka itu bahasanya bahasa Ibrani. Maka berkemungkinan bahwa Zaid itu mempelajari dua lisan, dua bahasa ini karena butuhnya kepada perkara tersebut. Mu'alif kitab ini kemudian mengatakan kultu wa kana Sinnuhu radhiyallahu ta'ala anhu inda qudumin Nabi bil Madinah ihda asarata sanatan. Aku katakan keberadaan dari umur Zaid bin Sabit radhiyallahu ta'ala anhu pada saat Nabi sampai di kota Madinah itu 11 tahun ya. Insyaallah umurnya 11 tahun. Dan qala Zaid radhiyallahu ta'ala anhu qatima Nabi alaihi salatu wasallam al-Madinata wa ana ibnu ihda asarata sanatan. Dan Zaid radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Nabi tinggal di kota Madinah sementara umurku baru 11 tahun. Ini dalam riwayat Daruqutni. Isnadnya Hasan ya. Sehingga di sini penulis kitab ini mengatakan taklimu lugatil kufar warotonata al-a'ajim lisibyan ilaisa ala itlaqihi likuli sabin kama nasu ala dzalika alul ilm. Wadali kali umurin mempelajari bahasa orang kafir dan juga dialek orang-orang non Arab ya, ajim itu bahasa non Arab. Untuk anak-anak itu tidak berlaku mutlak bagi setiap anak sebagaimana para ulama telah menaskan telah menyebutkan nas pada perkara demikian. Yang demikian itu karena beberapa alasan. Ya, alasan perkara. Pertama, karena dzalika wasinu Zaid ya. Radhiyallahu ta'ala anhu fauqa ihda asyarah. Keberadaan yang demikian itu terjadi manakala umurnya Zaid itu sudah lebih daripada 11. Ya. Karena anak itu dengan berbagai macam tingkatannya ada umur 7 tahun, 6 tahun, 8 tahun. Tapi kenapa yang diminta Nabi hanya satu saja, yaitu Zaid? Dengan keadaan umur beliau 11 tahun lebih gitu. Itu menunjukkan bahwa ini tidak berlaku umum. Hanya berlaku khusus. Ya. Kemudian beliau mengatakan ba'dun nasi yu'allimu waladahu lughatal ajim fisadisah bal qabla dzalika bikatsir. Namun sebagian manusia mereka mengajarkan anaknya bahasa orang-orang asing bukan bahasa Arab pada umur 6 tahun. Bahkan sebelum yang demikian itu ya bikatsir dengan pelajaran bahasa yang ajim yang banyak, sudah banyak. Tentunya mesti diperhatikan di sini ya, bahwa kalau di Indonesia itu menjadi kelaziman, misalnya kita tinggal di Jawa itu ya bahasa yang digunakan untuk muamalah kan ya bahasa Jawa, bahasa Indonesia gitu. Dan itu kan sesuatu yang mengalir gitu loh. Dan anak-anak juga tidak belajar tentang konteks secara tata bahasa Indonesia, tata bahasa Jawa juga tidak belajar, tapi itu mengalir dalam pembicaraan gitu. Nah, kalau seperti itu tidak ada masalah gitu. Karena memang itu muamalah yang terjadi di situ gitu. Sementara mempelajari konteks struktur bahasanya itu dua hal
dengan praktek seperti itu dua hal berbeda gitu. Karena kalau belajar strukturnya ya kayak belajar nahwu, sorofnya gitu. Kalau belajar bahasa Inggris sebenarnya gramatikalnya gitu loh. Bahasa Indonesia juga seperti itu misalnya. EYD bagaimana ejaan dari si penulisan, belum lagi dari sisi susunan kalimat, macam-macam ya. Perubahan kalimat itu juga ada sendiri pelajarannya. Bahasa Jawa juga ada. Dan bukan itu gitu loh. Maksud belajar ya tentang itu, adapun yang mengalir itu menjadi kelaziman, orang butuh untuk berbicara pakai bahasa Indonesia. Jadi bukan berarti dari pembahasan ini berarti tidak boleh anak-anak pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa, bukan seperti itu. Tapi yang dimaksud belajar konteks kalimatnya, belajar struktur kalimatnya. Sehingga ini berkaitan dengan pendidikan. Berkaitan dengan apa ya, kalau dalam pelajaran ya kurikulum gitu loh. Kurikulum itu. Ya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian yang kedua, anal amra uktusira ala ta'allumi lugati li kitabati au qiraatin abir atau qiraati abirah. Bahwa perkara ini hanya tercukupkan untuk mempelajari bahasa dalam rangka untuk menulis atau membaca, sekedar tahu ungkapan bahasa mereka. Ya, sampai itu saja, tidak kemudian berdalam-dalam lebih daripada itu. Cukup tahu maksud itu sudah mencukupi. Wa ahlu zamanina yattakhiduna dzalika at-ta'alluma litakallumi wal qiraah al-katsirah. Sementara orang-orang di masa kita itu mereka menjadikan perkara tersebut, pelajaran bahasa asing itu untuk memang berbicara dan membaca yang banyak. Wallahu ta'ala alam. Jadi itu salah satu kritikannya gitu, letaknya. Ya. Kemudian yang ketiga, anal amra kana li daruratin amatin takhusul muslimin. Bahwasanya perkara ini keberadaannya karena ada kebutuhan yang sifatnya umum. Ya. Kebutuhan yang sifatnya umum menyeluruh, yang kepentingannya itu khusus bagi kaum muslimin. Maksudnya umum bagaimana? Ya, umum. Bahwa datangnya surat dari orang-orang Yahudi dan orang Nasrani itu kalau itu bisa membahayakan keadaan kaum muslimin secara umum. Secara umum sih. Misalnya Nabi sampai berhasil ditipu oleh mereka untuk kemudian membahas, itu akan ada pengaruhnya kepada agama kita, kaum muslimin secara umum. Ya. Sementara perkara yang menjadi letak bahaya, yang bisa mungkin bahaya yang muncul secara umum bagi kaum muslimin itu pada perkara yang sifatnya khusus. Pada perkara yang sifatnya khusus, yaitu tentang pintunya melalui tarjamah, penerjemahan. Ya. Sehingga bisa jadi akan ada infiltrasi gitu. Dari ajaran-ajaran Yahudi atau Nasrani itu bisa menyelip melalui pintu khusus ini. Bahayanya umum tapi melalui pintu khusus, yaitu apa? Tentang penerjemahan. Sehingga Nabi sampai memerintahkan kepada Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu untuk mempelajarinya. Sementara diterangkan oleh beliau, wa ahlu zamanina yattakhiduna dzalika litadarruf wal mufakhorah tahqiran
tahqiran lilisanil Arab. Sementara orang-orang di masa kita ini menjadikan yang demikian itu untuk bergaya-gaya, punya tahu bahasa asing banyak, juga untuk mufakharah, untuk berbangga. Berbangga, tahqiran merasa tinggi dibandingkan, sampai kemudian tahqiran dia akan merendahkan bahasa Arab. Dan itu terjadi kan. Orang itu belajar bahasa Arab ya nggak dianggap nggak keren, nggak bernilai oleh mereka. Mereka akan menilai itu bahasa Korea, bahasa Jepang, bahasa Inggris. Ya, itu dianggap kalau orang punya kemampuan itu, wah, dipuji-puji. Nah, adapun bahasa Arab ya tidak demikian. Sebenarnya memang dua hal yang tidak bisa diperbandingkan ya, karena bahasa Arab itu berkaitan dengan lugatuddin, bahasa agama. Sementara kalau bahasa-bahasa selainnya itu cenderung lugohnya lugatud dunia gitu. Bahasa Inggris itu kan bahasa dunia. Artinya kalau orang pintar bahasa Inggris biasanya nyari uang ya gampang. Oh, bahasa Arab itu memang bukan berkaitan dengan itu. Ya ada kepentingan dunia, misalnya ingin jadi TKI gitu, TKI di Saudi, itu kan nyari dunia. Tapi lebih ke makna kalau yang dipelajari itu nahwu, sorof, itu kan bahasa agama. Ayo dipelajari cuma muhadasah, pembicaraan ya itu hanya sekedar muamalah dengan orang Arab yang bahasanya amiyah, umum. Yang beda dengan bahasa kitab, beda dengan bahasa ilmiah itu beda. Ya, bahasa amiyah. Kemudian yang keempat itu anak Nabi alaihi salatu wassalam ya. Saya Nabi alaihi salatu wassalam khosso Zaid ibn Thabit radhiyallahu ta'ala anhu bidzalika lama ra'a min fatonatihi wa dzakaihi wa sur'ati badihatihi mimma ja'ala Nabi alaihi salatu wassalam yu'jibu minhu. Jadi Nabi alaihi salatu wassalam mengkhususkan Zaid bin Thabit radhiyallahu ta'ala anhu dengan perkara tersebut tatkala beliau melihat kecerdasannya ya, dan juga dakaknya itu, briliannya otak beliau itu atau pikiran beliau, dan juga cepatnya di dalam memberikan jawabannya. Jadi Zaid bin Thabit itu kalau ditanya itu langsung tanpa persiapan bisa jawab itu. Makanya di dunia di kita di ma'had-ma'had yang menekankan itqon ya, kemungkinan hafalan itu, kalau suruh setoran atau suruh cek hafalan itu tanpa persiapan, pengajar bisa mendadak tahu-tahu gitu, nanti kamu setoran gitu tanpa ditunjuk, sehingga yang benar-benar punya kesiapan ya yang dia bisa. Makanya dikatakan mungkin gitu. Terkadang waktunya juga bebas gitu loh. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ya. Itu dari bagian perkara yang menjadikan Nabi beliau takjub kepadanya. Ya, yang beliau tajam. Kama fi riwayah utiya bin Nabi, Nabi alaihi salatu wasalam ya, maqdamahu al-Madinah fa'ujibabi, sebagaimana dalam riwayat Zaid bin Thabit mengatakan, aku didatangkan di hadapan Nabi tatkala Nabi tinggal di kota Madinah, datang di kota Madinah, maka
beliau tertakjubkan dengan hafalanku. Walihada ta'ala lugatahum fis sabati asra yauman. Wah, di dalam ini diterangkan karena itu beliau mempelajari bahasa Yahudi dan Nasrani itu selama 17 hari. Ya. Ini alasan yang keempat ya. Pertimbangan bahwa tidak setiap bahasa itu diajarkan kepada anak-anak dalam muqarrar atau dalam muqarrar dalam kurikulum. Kemudian yang kelima, anna Rasulullah alaihi salatu wasallam lam yatlub min Zaid ila hadal amro ila ba'da an ukhbira annahu ma'ahum mimma anzalallahu alaika bid'as asarata suratan. Bahwasanya Rasul alaihi salatu wasallam beliau tidak menuntut Zaid, tidak memerintahkan Zaid perkara ini kecuali setelah diberi kabar bahwa beliau itu punya dari apa yang Allah Ta'ala turunkan, ya, itu sekian 10 surat, ya. Sekian 10 surat, artinya dari hafalannya sudah banyak gitu loh, sehingga tidak akan mengganggu konsentrasi dia menghafal. Nah, ini kemungkinan sahabat dulu waktu kecil seperti itu ya, walaupun ada pelajaran lain ya tidak menjadikan bubar hafalannya. Beda kalau kita ya, kita itu menghafal Al-Quran, nanti pelajaran nahwu hafalannya bubar gitu. Nanti misalnya pelajaran nahwu sudah hafalannya kuat, pelajaran akidah bubar lagi nahwunya, seperti itu. Itulah kita gitu. Karena do'ifun jiddan gitu. Kemudian yang keenam alasannya, anna Nabi alaihi salatu wasallam lam ya'had annahu adina li ahadin minas sahabah bi ta'allumiha bal qala kama fi riwayat Ibni Abi Dawud fil masahif innaha ta'tini kutubun la uhibbu an yaqra'aha kullu ahadin hal tastati an ta'allama kitab al-Ibroniyah atau qala Siryaniyah. Bahasanya Nabi alaihi salatu wasallam tidak menetapkan ya kepada beliau radhiyallahu ta'ala bahwa tidak menetapkan tentang perkara ini bahwa beliau mengizinkan kepada seorang dari sahabat untuk mempelajari bahasa tersebut. Tidak kemudian pada bebas pada sahabat, itu enggak. Bahkan beliau menyebutkan sebagaimana pada riwayat Ibnu Abi Dawud di dalam Masahif, sungguhnya datang kepadaku tulisan-tulisan yang aku tidak suka setiap orang membacanya. Apa kamu mampu untuk mempelajari tulisan-tulisan Ibrani? Atau beliau bersabda tulisan-tulisan Syriani. Ya. Jadi Nabi nggak menyukai ada orang yang baca itu. Kenapa ya? Karena itu menyangkut ajaran agama. Menyangkut ajaran agama. Wallahu ta'ala alam. Kemudian alasan yang ke-7 tadi, ke-6 ya sahabat. Anna Nabi alaihi salatu wasallam bayanal ilah min amrihi li Zaid bi ta'allumi lugatihim. Bahasanya Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan alasan beliau memerintah Zaid untuk pelajari bahasa mereka, bahasa Ibrani dan Syriani. Bi annahu la ya'manahum, karena Nabi tidak merasa aman dari mereka. Dalam lafaz ini aktubu ila qaumin fa akhafu an yazidu alayya wa yunkisu fata'allam Asiryaniyah. Sehingga dalam riwayat itu terangkan Nabi bersabda, sungguhnya aku ini akan menulis kepada kaum, tapi aku khawatir mereka itu akan nambah-nambahi tulisanku dan mereka akan mengurangi tulisanku, maka pelajari bahasa Syriani. Jadi pengen nanti kalau sudah dibahasakan itu sudah dalam posisi bahasa mereka tanpa ada penerjemahan.
karena khawatir menerjemahkan orang Yahudi atau Nasrani dirubah-rubah lagi. Kemudian yang kedelapan, anas sahabah radhiyallahu ta'ala anhu lam yafhamu min hadzal hadis ma fahimahu ba'duhum minar rukhsah bi ta'allum lughatil kufar likulli ahadin. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum mereka tidak memahami dari hadis Zaid bin Sabit ini seperti apa yang dipahami oleh sebagian dari mereka, di mana mereka memahami adanya keringanan untuk mempelajari bahasa orang-orang kafir bagi setiap orang. Fadran an ta'limiha asibyan, lebih-lebih untuk mengajarkan bahasa orang kafir itu pada anak-anak yang sigor, masih kecil, fil kutab, di SD misalnya. Bal qad sabata anhum an-nahyu an ta'allumi lugatihim, bahkan yang benar-benar telah tetap dari mereka itu larangan untuk mempelajari bahasa mereka. Demikian pula rotonah, dialeknya itu juga dilarang untuk dipelajari ya. Seperti itu. Walihada ja'at anhum al-asaru kasiratu finnahi an ta'allumi lugatihim li ghairi darurah. Oleh karena ini datang dari para sahabat itu asar-asar yang banyak tentang larangan pelajari bahasa mereka yang tanpa ada kepentingan. Wa mimma ja'a fi dzalik, termasuk dari sebagian yang datang dari riwayat sahabat, ada beberapa di bawah itu. Nanti akan kita bahas satu persatu. Ini memang demikian ya. Waktu itu karena bahasanya yang terkenal Ibrani dan Syriani ya, sehingga tapi kemudian kan menyebar karena kebanyakan orang yang agamanya Yahudi atau Nasrani itu kan memang ajam gitu, selain Arab gitu loh. Arab bukan Islam. Nah, di sini perlu untuk ditekankan bahwa memang yang dipelajari ya sejak kecil itu kalau bisa bahasa Arab yang ditekankan. Adapun bahasa yang mengalir di kaum ya cukup dengan yang sudah mengalir aja. Misalnya mau belanja, mau beli kerupuk, tumbas kerupuk, ya tidak apa-apa. Tidak perlu dipelajari lebih daripada itu. Kecuali ada kepentingan misalnya. Ya. Taruh kata kemudian nanti dipelajari secara konteks gramatiknya ya itu bisa. Ya. Misalnya supaya paham bahasa Indonesia, paham bahasa Jawa yang kelak itu faedahnya penting bagi dakwah itu. Dengan bahasa kaumnya. Itu penting. Tidak masalah dipelajari seperti itu. Lagian bahasa Indonesia itu kan bahasa Jawa juga tidak berkait dengan agama. Orang Jawa zaman dulu itu kan agamanya Hindu sama Buddha ya. Itu kalau kalau tulisan-tulisan kitab Tripitaka juga pakai aksara Sanskerta. Jadi bukan bahasa Jawa gitu. Jadi masih jauh itu. Tapi memang ada beberapa kata-kata itu yang terinfiltrasi dari sana. Sehingga ini, namun memang dalam mempelajari itu jangan sampai ini menjadi porsi yang lebih besar ya. Termasuk pula bahasa Inggris juga hari ini bukan bahasa kitab ya, bukan bahasa kitab Injil. Sehingga kalau di sekolah misalnya diajarkan itu, ya kita nggak mengingkari. Karena memang agak jauh, walaupun pada bahasa Inggris sendiri itu ada juga beberapa istilah-istilah yang muncul dari agama mereka. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Di antara asar yang menyebutkan larangan pelajari bahasa selain Arab itu terangkan ya. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu,
la ta'allamu ratanatal a'ajim wa la tadkhulu 'alal musyrikin fi kana'isihim yauma itihim fa inna sukhtah tanazzala 'alaihim atanazzalu ya, jadi tatanazzalu 'alaihim. Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, jangan kalian pelajari dialek orang asing selain Arab, dan jangan kalian memasuki orang musyrik, bertemu dengan orang musyrik itu pada gereja-gereja mereka pada hari Id mereka, karena kemurkaan itu turun kepada mereka. Itu diantaranya. Itu dari sahabat Umar bin Khattab. Di dalam Musnad Abdur Razzaq ini isnadnya sahih. Ini rotonah itu bisa dibaca ritonah, bisa rotonah ya. Mananya ya kalam ghairu al-arabi, bahasa selain bahasa Arab. Kemudian dari Atha bin Dinar rahimahullah ta'ala, la ta'alamu ritanatal ajim wa la tadkhulu alaihim kana isahum wa inna sukhtah tanazzalu alaihim. Ini sama maknanya seperti perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Di tempat yang lain Umar berkata, mata alama rajulun al-farisiyah illa khobba wala khobba illa naqasat muru'atuh. Tidaklah ada seorang laki-laki yang mempelajari bahasa Persia kecuali dia akan menyesal, dan tidak ada penyesalan seorang menyesal kecuali itu mengurangi kehormatannya, berkurang kehormatannya ya. Kemudian Nafi ibn ya an ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anahu kariha ratanatal ajim. Dari Nafi dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa beliau benci pada dialek orang-orang selain Arab. Dan benar ya itu terjadi. Misalnya satu contoh, ada orang-orang ya, karena itu menjadi kelaziman bahasa kaum ya, karena sering bicara pakai bahasa Jawa. Ini nggak mempelajari tapi memang sudah itu belajar membaca Quran, mungkin sampai hafal Quran bahkan. Begitu nanti dicek di hadapan masyayikh itu mesti akan banyak dikoreksi ya. Kenapa? Karena rotonahnya itu rotonah Jawa, dialeknya itu dialek Jawa. Wong yang Arab sendiri aja itu kalau kita dengarkan darasnya masyayikh dari India itu, salah satunya Syekh Wasiullah Abbas itu hafizahullah ta'ala, itu nampak ya dialek-dialeknya itu dialek India itu ada ya. Pada waktu ada ulama dari Saudi yang asalnya dari Palestina, itu dialeknya dialek Palestina. Yang paling enak diantara yang dialeknya paling enak itu kalau tidak Saudi ya Yaman, itu enak itu, bahkan makhrajnya aja jelas gitu. Terutama kalau Yaman tuh makhrajnya jelas banget ya. Jadi kita denger itu ngartikan juga enak gitu loh ya. Makanya kalau ada anak yang dia belajar misalnya, kadang kalau dialek orang Jawa itu kan banyak lafadznya itu hurufnya tebal, bukan tipis. Sehingga misalnya huruf lam menjadi lam, bukan lam tapi lam ya, itu kan jadi masalah. Jadi masalah kalau misalnya dia belajar misalnya baca Quran ya. Belum lagi nanti kalau tagoni pikir adil Quran, dia bernada dengan bacaan Quran, tahunnya nanti jadi kayak lagu Jawa itu ya. Itu diantaranya, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian alasan yang ke-9 ya, tadi baru 8 alasan.
Ana itqana lugatil ajim la yatimu ila ala hisabi lugati al-umi lugatil arab. Walihada kana ahlu tarbiyah wa ta'lim yusuna al-murabbiyin an la yusgilu as-sabi fi bidayati ta'limi bi kasratil ulum. Bahwa ketepatan bahasa asing, bahasa selain Arab itu tidak akan sempurna kecuali tatkala sudah ditimbang dengan bahasa induk, yaitu bahasa Arab. Oleh karena ini keberadaan dari para pendidik, para pengajar, mereka senantiasa mewasiatkan ahli-ahli ulama tentang masalah itu, senantiasa mewasiatkan para pengajar untuk tidak menyibukkan anak-anak di awal taklimnya itu dengan banyaknya ilmu, ya jangan. Yang paling penting ya kalau bahasa Arab ya dikenalkan sejak kecil gitu. Sebagaimana telah berlalu nasihat dari Imam Syafi'i kepada Abu Abdis Somad, pendidik dari putranya Harun ar-Rasyid. Kemudian alasan yang ke-10, anak i'tiada lugati al-ajim sababun fi ta'athur bihim fi adatihim wa akhlaqihim. Bahwa membiasakan bahasa orang asing itu bisa menjadi sebab mempengaruhi anak-anak dalam kebiasaan mereka dan akhlak mereka. Ya. Contoh misalnya kayak orang kenal Koreanan gitu. Itu biasanya kalau menyatakan dengan ungkapan tangan yang kayak apa itu namanya, jempol sama ini apa? Telunjuk itu, kemudian untuk menyatakan seneng itu pakai itu. Ya karena ke Koreanan. Nanti pakaiannya juga seperti itu. Ke Koreanan. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Saya sendiri itu kalau ada anak ngaji itu ya, itu sudah membahasakan anak perempuan, anak laki-laki, cowok, cewek, itu sudah asing bagi saya. Karena itu bukan, itu ya sebenarnya kalau dikatakan haram ya enggak gitu loh. Tapi itu muruahnya penuntut ilmu itu, saya terus terang ya, secara nilai rasa telinga saya itu gatal gitu. Biasanya cenderung seperti itu cenderung apa ya, gaul, cenderung ya bener itu untuk ungkapan laki-laki perempuan gitu. Tapi coba kalau dikatakan putra sama putri itu mulia ya. Dikatakan anak laki-laki itu putra, anak perempuan putri, itu kemuliaan. Dan tidak mungkin ada orang mengatakan anak putri panjenengan pacarnya siapa, itu tidak mungkin. Itu dari si bahasa saja coba. Anak putra panjenengan pacari sopo, itu tidak mungkin. Tapi kalau misalnya cowok pacarnya siapa, mesti biasa akan berbicara seperti itu, menjadi biasa gitu. Makanya kadang saya itu kalau lihat kok kayak gini gitu, misalnya santri gitu, tapi ngomongnya itu cowok, itu cewek, kadang saya heran gitu. Ya, itu bukan menjadi kebiasaan. Nah, kalau saya ditanya seperti itu, ya anak laki-laki gitu, anak perempuan. Coba kalau misalnya anak Anda laki-laki atau perempuan, wah anak saya jantan sama betina, kira-kira tersinggung enggak? Ya tersinggung gitu. Karena jantan sama betina itu untuk hewan. Artinya di situ bersamaan dengan bahasa itu ada nilai rasa gitu. Kadang yang berkaitan dengan akhlak. Makanya tidak mungkin misalnya menteri-menteri ngomong sama Pak Presiden ya, oh itu cowok, itu cewek, tidak mungkin. Saya mesti mengatakan itu laki-laki, itu perempuan. Karena di dalam penyebutan jenis kelamin itu juga ada bentuk pemuliaan. Kalau disebut putra putri, coba misalnya putra putri terbaik bangsa, itu bentuk pemuliaan. Misalnya
ini punya ilmu begini, ini putra terbaik bangsa Indonesia. Tidak akan ada yang mengatakan cowok terbaik bangsa Indonesia. Itu penghinaan itu. Itu satu saja gitu loh. Nggak mau diterangkan sebenarnya. Ada pembahasan yang sebenarnya lebih panjang daripada ini, namun waktu tidak mencukupi ya. Kemudian terakhir yang ke-11. Al-Arabiyah ya lugatul Islam. Bahasa Arab itu bahasa Islam. Walugatul Quran, bahasa Quran. Wala ya ta'atta fahmul kitab wa sunnah fahman sahihan saliman illa biha. Tidak akan pemahaman dari kitab dan sunnah itu didatangi dengan pemahaman yang sahih selamat kecuali dengan bahasa Arab. Sehingga bahasa Arab itu min mustalzimatil Islam wa dururiyatihi. Sehingga bahasa Arab itu sesuatu yang menjadi kelaziman, keharusan dalam Islam dan berkaitan dengan kepentingan Islam. Ya, kemudian wa ihmaluha wa tasahulu biha labuda an yut'ifa min fafiddin. Menyepelekan, bermudah-mudahan dalam bahasa Arab itu tidak akan menjadikan lemah pemahaman agamanya. Wa yusaidu alal jahal, dan itu akan memberikan sarana, pertolongan, bantuan untuk dia menjadi bodoh gitu. Ya. Sehingga dari sini secara kesimpulan ya, tekankanlah belajar bahasa Arab. Ya. Dan betapa susahnya ya kita kalau ngajar itu sampai pada tahapan pakai bahasa Arab itu betapa susahnya gitu. Tapi di pondok-pondok itu Masya Allah ya, SMA atau SMP itu nanti sudah disuruh ngomong bahasa Arab, pelajaran pakai bahasa Arab itu. Masya Allah itu. Ya. Dulu saya masih ingat waktu ngajar di pondok pesantren itu pernah pelajaran itu ada beberapa pelajaran itu tidak pakai bahasa Indonesia. Tapi dari santri yang jumlahnya itu hanya 2 yang bisa paham. Jadi kalau ada pertanyaan ya pakai bahasa Arab, kalau mau ketemu saya pakai bahasa Arab itu cuma 2 santri saja. Semua santri yang lain tidak ada gitu. Nah, itu kan berarti kan memang jumlahnya sangat sedikit ya. Sehingga memang penting belajar itu pada satu titik pakai itu. Ya, kalau dulu waktu saya belajar dengan guru saya, yang khusus pakai bahasa Indonesia itu pelajaran fikih ya. Kok pelajaran usul, pelajaran akidah, kemudian pelajaran mustalah hadis itu pakai bahasa Arab. Jadi pelajaran yang pakai bahasa Indonesia cuma 1, pelajaran fikih saja. Juga pelajaran hadis yang dibaca cepat itu pakai bahasa Indonesia ya. Ada 2, tapi kalau pelajaran ini semua pakai bahasa Arab. Ya. Nah itu untuk bisa belajar sampai situ kan butuh persiapan. Butuh persiapan. Ini saja yang bisa disampaikan di sore ini. Besok kita lanjutkan pada bab selanjutnya karena ini sudah selesai bab ini penambahan. Kita tutup pertemuan ini. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan, kalau tidak ada kita cukupkan. Wallahu ta'ala a'lam. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz Enggar atas materi yang telah disampaikan. Kita menuju ke sesi berikutnya, yaitu tanya jawab. Kami persilahkan bagi peserta kajian, baik peserta online maupun offline, yang ingin bertanya secara langsung ataupun secara tertulis. Silahkan jika ada.
Tidak ada ya. Baik, dikarenakan tidak ada pertanyaan, kita langsung menuju ke sesi terakhir, yaitu penutupan. Sebelum ditutup, saya selaku pembawa acara demikian pula mewakili rekan-rekan panitia yang bertugas memohon maaf jika terdapat banyak kekurangan dalam penyelenggaraan taklim di sore ini. Kita memohon taufik kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dapat mengamalkan apa yang sudah kita pelajari. Kita akhiri taklim di sore ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.